bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah tadi tilawah Al-Quran dengan penuh nikmat gitu ya. Karena sudah merasakan nada-nada rosnya, sudah menjadi karakter mungkin sekarang di seluruh peserta ngaji subuh. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti ya sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya ada tafsir. Untuk tafsir kali ini tafsir Quran surah Al-Balad. Dibaca aja 6 ayat dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, selanjutnya kita akan secara global saja menafsirkan Quran surah Al-Balad. Dimulai dari ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ya. Dengan negeri ini, maksudnya adalah negeri di sini ini adalah negeri Mekah. Nah, bahwa Allah bersumpah dengan salah satu negeri yaitu negeri Mekah karena ada keistimewaan. Nah, kita lihat apa keistimewaan dari kota Mekah. Nah, keistimewaan kota Mekah ini adalah bahwa kota Mekah itu adalah kota yang mulia gitu ya, atau tanah suci disebutnya juga ya. Merupakan salah satu dari 2 tanah suci. Nah, dari 2 tanah suci di sini ada hadis dari Muslim, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah, menjadikan kota haram ya untuk kota Mekah. Terus kata Rasulullah, wa inni haramtul Madinah, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram. Jadi ada 2 kota haram atau kota suci berdasarkan hadis tadi ya. Nah, apa keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota lain? Nah, di antaranya ada hadisnya, barang siapa yang berniat buruk di kota Mekah, maka terancam dengan azab yang pedih. Bahkan ketika niat itu baru muncul gitu ya dalam hati, ada niat muncul sesuatu yang buruk dalam hati, maka Allah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhad. Siapa saja yang bermaksud untuk wa may yurid fihi bi ilhadim bidzulmin. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan ya secara zalim di kota Mekah ini, nuziqhu min azabin alim. Pasti ya. Nuziqhu, kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Nah, jadi ini adalah satu kekhususan kota Mekah yang tidak terdapat pada kota-kota lainnya. Jadi yang ingin bertekad, berniat melakukan keburukan, berkehendak, bertekad, berniat melakukan keburukan di kota Mekah, maka oleh Allah diancam atau ya sudah terancam mendapatkan azab yang pedih. Nah, bahkan kata para ulama, meskipun ketika berniat buruknya itu sedang berada di Son'a gitu ya, di Yaman gitu, belum masuk Mekahnya,
apalagi berniat buruknya di dalam kota Mekah. Nah, itu salah satu keistimewaannya. Kemudian wa antahillum bihadzal balad. Nah, kemudian Allah menyebutkan ya wa antahillun, dan engkau Muhammad hillun, dihalalkan ya untukmu bihadzal balad, negeri Mekah ini. Nah, di sini banyak tafsirnya tapi saya ambil satu saja. Intinya ini adalah Rasulullah itu maksudnya halal di sana, dibolehkan pada saat itu untuk memerangi kota Mekah. Kan udah disebutin ya bahwa Mekah itu kota haram, Madinah kota tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Tapi khusus untuk saat Futuh Mekah pada saat ke-8 Hijriah, Rasulullah hilun, dihalalkan, dibolehkan untuk memerangi kota Mekah. Gitu ya. Tetapi itu juga hanya satu hari itu saja, bahwa Rasulullah dalam pada saat itu ya memerintahkan sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khattal. Ibnu Khattal itu adalah seseorang yang ya mengejek nabinya keterlaluan, membuat syair-syair menghina nabi, pokoknya dia sempat masuk Islam kemudian murtad, kemudian membunuh muslim lainnya dan sebagainya. Nah, walaupun saat itu ya Ibnu Khattal berlindung memegang kiswah Ka'bah, kain yang hitam itu, tapi Nabi tetap menyuruh sahabatnya untuk membunuhnya. Dan dalam hadisnya dijelaskan bahwa wa innama udzinali, dan sesungguhnya aku diberikan izin fiha ya untuk berperang di sana itu sa'atan min nahar, saat di siang hari. Summa adat hurmatuhal yaum kamur kahurmatiha bil amsi. Kemudian dikembalikan lagi kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Jadi dibolehkan memerangi itu hanya sejak terbit matahari sampai sholat asar gitu ya, ketika Futuh Mekah itu. Jadi diperbolehkannya itu memerangi itu sejak terbit matahari sampai sholat asar. Jadi nah seperti itu. Nah sebetulnya ayat ini saat itu belum terjadi gitu. Saat itu belum terjadi kan, ayat ini turun di Mekah. Futuh Mekahnya itu belum terjadi, tetapi oleh Allah sudah dikabarkan bahwa nanti suatu saat Muhammad, kamu nanti akan menaklukkan kota Mekah. Nah, subhanallah ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa walidi wa ma walad. Dan Allah ya, aku bersumpah demi pertalian ayah atau bapak dan anaknya. Di sini ada yang berpendapat ayah dan anak di sini yaitu Nabi Adam dan itunya ya, dan keturunannya. Ada juga yang berpendapat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian beranak pinak sehingga lahirlah Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Nah itu, nah Allah bersumpah dengan beberapa hal tadi ya, beberapa hal tadi di atas itu apa tujuannya? Jadi Allah bersumpah dengan 4 perkara ya pada 3 ayat sebelumnya itu untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Nah, jadi Allah itu bersumpah dengan tadi ya yang disebutkan 3 ayat tadi itu ingin menegaskan kepada manusia, kepada kita semua bahwa cenanya manusia itu berada dalam kepayahan gitu. Allah ingin membantah bahwa di dunia itu hanya untuk bersenang-senang gitu ya, bahwa di dunia itu inginnya itu ya gampang-gampang saja, tetapi Allah ingin menegaskan bahwa manusia itu memang dalam keadaan sulit, manusia itu dalam keadaan payah sepanjang hidupnya. Bayangkan sana sejak lahir ia mengalami kepayahannya, lahir dipotong tali pusarnya, kemudian menyusu kepada ibunya, kemudian tumbuh gigi-giginya dengan sakit panas, kemudian tumbuh besar, setelah tumbuh besar menikah harus menanggung nafkah istri, menanggung nafkah anak, kemudian setelah itu menjadi tua, menjadi lemah badannya, terus payah gitu ya ketika di dunia. Dan di alam kubur pun sama, di itu ya, di alam kubur ditanya oleh malaikat, kemudian dibangkitkan dalam keadaan payah juga. Nah, itu seperti itu. Jadi Allah itu ingin menegaskan. Nah, itu manusia itu kata Allah ada Tuhan yang mengatur dirinya gitu. Seandainya saja mau taat pada Allah yang mengatur dirinya, nah jadi maka dengan amal soleh bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan akhirat gitu. Kata Allah seperti itu.
Nah, di ayat selanjutnya adalah bahwa memang, nah di sini kan di dunia itu darul bala. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Cenah. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Cenah. Kan memang manusia itu kata Allah tadi ya udah bersumpah manusia itu dalam keadaan sulit, dia itu payah gitu. Bahkan disebut darul bala sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyunas, manusia yang seperti apa, asyaddu bala, yang paling berat ujiannya. Nah, Rasulullah menjawab, al anbiya, para nabi itu yang paling berat ujiannya. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan nabi dan yang semisalnya lagi. Fayu batalar rojulu ala hasabi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, jika agamanya kuat, kokoh, ishtadda bala'uhu, maka semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila agamanya lemah, ubetulia ala hasabi dinihi, maka ia akan diuji gitu ya, sesuai dengan kondisi agamanya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun. Nah, jadi seorang hamba akan senantiasa mendapatkan cobaan dari Allah ya, sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, jadi ketika kita ya sama Allah diuji gitu ya, jangan pernah lelah karena seperti itulah sudah disampaikan gitu ya. Tetapi memang orang muslim itu walaupun diuji ya menghadapi berbagai kepayahan, tetapi hatinya tentram gitu ya. Tetap orang mukmin itu walau diuji dengan berbagai kepayahan, hatinya tentram gitu. Karena ada iman dalam hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram gitu. Dengan mengingat Allah tentram gitu. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berbeda dengan orang kafir gitu ya, kayak senang gitu di dunia itu kayak lihatnya senang, tetapi sesungguhnya mereka itu resah dalam hatinya gitu ya. Dengan mewah gitu ya, tapi mereka itu hatinya kosong dari keimanan. Hati mereka sebetulnya tidak bahagia. Nah, kemudian ayah sabu yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira tidak ada seseorang yang berkuasa atas dirinya? Kenapa sih hidup seenaknya gitu ya? Hidup seenaknya itu, nah apakah dia itu tidak mengira bahwa ada sesuatu yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Malah dia berkata dengan bangganya, aku udah menghabiskan harta yang banyak, berpoya-poya, pamer gitu ya, pamer piknik ke luar negeri atau apa misalkan ya, dengan bangganya menghabiskan menghabiskan harta gitu ya, bukannya untuk berinfak di jalan Allah. Nah, ayah sabu alam ya rohu ahad, apakah dia itu mengira tidak ada yang melihat kepadanya gitu ya, kata Allah. Ahlak tuma lalu bada, aku tuh udah ngabisin harta banyak dengan sombong, menghambur-hamburkan dalam maksiat misalkan ya, berbangga-bangga seperti orang jahiliyah misalnya. Nah, di sini kata Allah, nah, ayah sabu alam ya rohu ahad, apakah mereka itu tidak bahwa perbuatannya itu ada yang melihat, bahwa akan dihisab nanti kelakuan yang sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, bahwa apa yang dilakukan itu dicatat oleh malaikat gitu ya. Terus Allah kemudian mengingatkan lagi, alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata gitu ya. Jadi Allah mengingatkan nikmat. Meni kata Allah teh meni sombong misalkan ya, bangga menghambur-hamburkan harta nikmat dunia gitu ya, padahal Allah itu udah ngasih berbagai nikmat. Alam naj'alahu ainain, bukankah kami udah menjadikan untuknya sepasang mata gitu ya, walisana wasyafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Nah itu jadi keimanan kita itu tergantung mata kita itu dipakai melihat apa saja gitu, itu akan terbias dalam keimanan kita. Misalkan kalau mata kita dipakai untuk nonton TV, nonton bola terus gitu ya, itu akan terpancar dalam keimanan kita bahwa oh yang diingat itu ya bola 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 misalnya. Walisana wasyafatain, dan lidah kita itu ketika apa yang sering kita ucapkan itu akan terbias dalam keimanan kita. Jadi yang diomongin artis gitu, gosip 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 misalnya, nah itu akan terpancar dalam hati kita gitu.
Wahadainahun najdain, kata Allah, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan, silahkan saja pilih, kata Allah. Falaqata hamal aqobah, tetapi memang manusia itu dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar gitu. Aqobah di sini jadi jalan ke surga itu diibaratkan seperti jalan yang ke gunung gitu ya, tidak seperti jalan tol. Kalau ke neraka itu diibaratkan seperti jalan tol lempeng gitu ya. Kalau kata hamal akobah, jadi manusia itu memang tidak menempuh jalan yang ke surga gitu, yang mendaki gitu ya, yang ada di sela-sela gunung gitu. Jadi memang jalan menuju surga itu diibaratkan jalan yang sukar, butuh perjuangan, butuh melawan hawa nafsu gitu ya, bahwa kita ya sulit gitu, bahwa jalan ke surga itu memang sulit gitu. Kita harus mengekang hawa nafsu kita. Nah, semuanya. Nah, kemudian kata Allah selanjutnya, wa ma adraka mal aqabah. Nah, tahu nggak kalian apa sih jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, ini amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Kalau dulu kan ada ya hamba sahaya, jadi membebaskan budak misalkan. Jadi dulu itu kan masih ada, kalau sekarang udah dihapuskan ya. Jadi membantu melunasi hutang budak tersebut, menebus gitu dari majikannya gitu ya, membebaskan dia gitu, bukan menjadi seorang budak lagi. Kemudian apa sih yang jalan terjal gitu, yang susah oleh manusia diamalkan? Yang kedua ini jalan ke surga, au it'amun fi yaumil dzi masgobah, memberi makan yaumil dzi masgobah, pada hari terjadinya kelaparan. Jadi ketika kita pun dalam kondisi kelaparan, kita harus memberi makan orang lain gitu ya. Kan pahala sedekah itu bertingkat-tingkat sesuai kondisi yang disedekahinya gitu ya. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, maka itu pahalanya lebih besar. Wa it'amut ta'am fadilatun, memberi makan itu adalah kemuliaan. Wa huwa ma'as-saghabil ladzi huwal ju' afdal gitu. Dan ketika disertai bahwa orang yang kita bantu itu kelaparan gitu ya, maka itu amat sangat lebih mulia lagi gitu. Jadi kita itu kalau mau ngasih sedekah, cari gitu yang memang betul-betul membutuhkan gitu. Nah, itu pahalanya lebih besar. Yatimang za maqrabah. Nah, kepada anak yatim gitu ya. Ngasih mikin pada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, ini. Jadi memberi makan anak yatim itu yang diutamakan dulu gitu, yang ada kekerabatan. Yang ada kekerabatan, jadi pahalanya ada dua. Pahalanya ada dua, pahala infak dan pahala silaturahmi. Nah, pahala infak dan pahala silaturahmi. Walaupun kalau untuk zakat ya tidak boleh dikeluarkan, misalkan ada pendapat ulama gitu ya, misalkan saudara gimana dulu, kalau tanggungannya nggak boleh. Tapi kalau ini secara umum, kalau mau berinfak itu kepada yatim, dan yatim itu saudara kita cari gitu ya, dilihat ini saudara kita misalkan. Nah, itu pahalanya ada dua tadi, jadi pahala sedekah dan pahala silaturahmi gitu ya. Kemudian au miskinan zamat robah, atau miskin fakir gitu. Kita cari gitu yang miskin zamat robah. Zamat robah itu ya miskin yang udah nggak punya apa-apa. Matrobah itu dari turob, dari tanah gitu ya. Dia itu nggak punya apa-apa, seakan-akan menempel di tanah, tidurnya di tanah gitu. Nah, ini jadi sedekah ke fakir miskin lebih utama daripada kepada yang hanya sekedar miskin. Karena bertingkat-tingkat ya, seperti itu. Terakhir, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian termasuk ya orang yang beriman itu saling berpesan untuk saling bersabar, untuk berpesan saling menyayangi gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah udah sedikit ya, 2 ayat lagi, 3 ayat. Ulaika ashabul maimanah. Nah, orang-orang yang saling berpesan tadi ya, dalam sabar, dalam saling menyayangi gitu ya, ke anak yatim, ke orang miskin, itu adalah golongan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kanan yang bisa mengamalkan tadi ya gitu. Walladzina kafaru biayatinahum ashabul masy'amah. Dan orang kufur yang kufur pada ayat-ayat kami itulah golongan kiri. Nauzubillah, kita berlindung tidak termasuk dari golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Penti. Karena tadi nggak ada yang memulai, jadi saya yang menutup ya. Bapak Ibu terima kasih. Ini sudah di ujung waktu. Pukul 5.42. Hari ini hari Senin. Karena kita mempunyai aktivitas ya rutinitas sehari-hari. Selamat menunaikan rutinitas. Semoga penuh berkah. Mari pertemuan ini kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Terima kasih. Recording stopped. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin menutup ruangan ya. Terima kasih. Sama.